Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibatul Bait, pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nizam, dan juga sahabat Zahra Neng Haji Teh Nur Karyati. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, suami, anak, cucu, senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap hubabah, segenap ibu nyai pimpinan pondok pesantren, dan juga ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, para syarifah, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, dikaruniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, dikaruniai anugerah yang tak terbatas dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasannya mengenai membuka pintu rezeki. Ini kayaknya permintaan orang-orang Purwakarta. Habis lebaran rezeki pada seret ustazah, gitu katanya, betul? Biasanya tuh siklusnya Ramadan buat orang-orang Indonesia 10 hari pertama Ramadan yang banyak di masjid, 10 hari yang berikutnya yang banyak di mall, di pasar, belanja, beli baju baru. 10 hari yang berikutnya di stasiun, di terminal, di bandara, mau pada mudik gitu ya. 10 hari habisnya lebaran yang banyak di Pegadaian. Duit udah kehabisan, gadai-gadai gelang, kalung, begitu? Enggak, insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rezeki itu bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas makanan, melainkan manusia itu terdiri dari 3 hal, ketiganya memerlukan rezekinya masing-masing. Manusia disebut manusia karena punya badan. Kalau nggak punya badan namanya hantu.
Kita punya badan. Badan perlu rezekinya. Makanan, pakaian, rumah tempat tinggalnya badan. Sekarang ada lagi nih yang dianggap lebih mendesak. Casan. Badan perlu pakaiannya, perlu makanannya, dan itu adalah rezekinya badan kita. Tapi selain daripada badan, manusia juga punya yang namanya akal, pikiran. Ini juga perlu rezekinya. Rezekinya namanya ilmu. Perlu nih rezekinya akal kita. Saya ingat kalau saya habis bicara di Malaysia, di Singapura, selesai itu orang kalau salaman sama saya suka bilang, makasih Ustazah, Allah rezekikan saya untuk mendengarkan ilmu Ustazah. Terima kasih Allah rizkikan saya mendengarkan ilmu Ustazah. Mereka benar-benar menganggap ilmu yang diberi itu adalah merupakan rezeki. Dan memang demikian, sebab akal perlu ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai ilmu yang manfaat, ilmu yang bawa kebaikan, kebahagiaan bagi dunia hingga akhirat, ilmu yang menjadi hujjah lana wala taj'alhu hujjah alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Manusia punya badan, manusia punya akal. Keduanya perlu rezekinya masing-masing. Dan yang ketiga, manusia punya hati. Hati perlu rezekinya. Rezekinya hati banyak. Orang kalau penuh rezeki hatinya, biasanya jadi enggak terlalu perlu sama rezeki badannya. Orang kalau hatinya rezekinya banyak, itu biasanya enggak terlalu memerlukan sama rezekinya badan. Apa rezekinya hati? Yang nomor satu adalah rahmatnya Allah. Rezekinya hati, kasih sayangnya Allah. Hati yang disayangi adalah hati yang dikaruniai rezeki yang paling penuh. Itu sebabnya Allah ketika menyebut Nabi Muhammad dengan bahasa an'amallahu alaihim, orang yang dikasih nikmat, dikasih rezeki yang paling banyak. Padahal secara makanan Nabi Muhammad pernah mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Padahal kalau secara pakaian Nabi Muhammad memiliki pakaian yang sangat sedikit. Nabi apabila punya sendal yang baru, sendal yang lama disedekahkan. Nabi Muhammad rumahnya sangat kecil, tapi Allah bilang, kamu wahai Muhammad manusia yang dirizkikan nikmat yang paling banyak, rezeki yang paling banyak turunnya kepadamu wahai Muhammad. Kenapa bisa begitu? Padahal kita melihat keterbatasan rezeki secara badan yang Allah SWT berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Sebabnya adalah karena Allah menjadikan rezeki hatinya Nabi Muhammad penuh, bahkan luber. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad meluberkan rahmat bagi semesta. Rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad penuh, luber-luber, sampai Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang menebarkan kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya saya adalah rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan ke atas muka bumi ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang diberi rezeki yang paling banyak. Jadi Bu, Dek, Nak, kalau kamu lagi ngomongin urusan rezeki, yang kebayang jangan cuma saldo rekening. Yang kebayang jangan cuma uang bisa kamu belikan seblak, bisa kamu belikan makanan, atau bisa kamu belikan pakaian. Yang kamu bayangkan tentang rezeki jangan cuman sekedar apa yang masuk ke dalam perutmu. Itu adalah serendah-rendahnya rezeki. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man kana hammuhu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruj minhu." Siapa yang urusan terpenting baginya adalah isi perutnya, maka nilainya adalah apa yang keluar dari perutnya. Siapa yang urusan paling penting dalam hidupnya adalah apa yang masuk ke perutnya, yang dipikirin cuman makanan mulu. Bis ini makan apa enaknya ya? Nih duduk di majelis dari pagi yang dipikirin bakso enak nih. Yang dipikirin nih mendung-mendung gini nih, pisang goreng, Indomie pakai rawit. Ada yang begitu? Disindir Mas Sayyidina Ali, nilai kamu adalah apa yang keluar dari perutmu. Apa yang keluar dari perut? Ya Allah, rezeki bukan cuman sekedar itu Bu. Rezeki bukan cuma itu Dek. Rezeki bukan cuman sekedar makanan. Enggak gitu. Itu termasuk bagian dari rezeki, akan tetapi itu adalah serendah-rendahnya rezeki. Nah kalau minta rizki, minta tuh sekalian rizki yang besar-besar. Bahkan badan kita ini rezeki paling besarnya bukan makanan. Mauan mana punya makanan enak-enak tapi sakit, ama sehat tapi makanannya serba sedikit atau serba terbatas. Mauan mana? Sehat tapi makan enak, katanya iya. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, kesehatan itu adalah rezeki yang lebih besar daripada rezekinya makanan gitu. Kita tuh sama Allah kalau dikasih sehat Bu, makan apa aja enak, betul? Saya dulu tidak menyadari ucapan itu sampai umur saya 40 tahun. Udah di atas umur 40 tahun ya Allah, nggak boleh salah makan dikit. Ada ibu-ibu yang nyaut betul. Senasib kamu ya Bu ya. Ibu-ibu seiku sekalian saya muliakan, orang kalau badan sehat makan apa aja juga enak.
Tapi begitu badan lagi nggak sehat, begitu badan lagi nggak enak, ya Allah, ya Allah. Makanan mahal-mahal, makanan enak-enak, jadi nggak bisa dimakan. Karenanya lebih daripada sekedar rezeki berupa makanan, kamu harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa kesehatan, sebab kesehatan lebih bernilai daripada makanan. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini rezeki nih macem-macem. Jadi bukan hanya itu. Rezeki berupa kenyamanan, rezeki berupa memiliki keluarga yang saling sayang, memiliki keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Rezeki apa bukan rezeki? Rezeki. Nih akal kita nih perlu rezeki berupa ilmu. Tapi ilmu itu juga ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, enggak asal ilmu bisa Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Kita perlu guru buat menyampaikan ilmu dengan cara yang paling indah. Guru saya Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan, saya ketika membaca berita teroris bawa bom bunuh diri, ngebom, saya kalau baca berita ada pasukan-pasukan bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nyerang anak-anak, nyerang orang-orang tua, bawa ketakutan di hati manusia. Beliau mengatakan, saya kalau mendengar ajaran-ajaran yang haram, bid'ah, syirik, berziarah ke makam, syirik, wah, kata Habib Ali Al-Jufri, saya bersyukur tidak mendapatkan guru seperti mana yang mereka mendapatkannya. Bu, kalau kita berguru dengan orang yang sama dengan yang mereka berguru, belum tentu kita jadi orang-orang yang bisa menikmati maulid, bisa menikmati sholawat, bisa merasa haru, cinta, bahagia ketika merasakan kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ternyata memiliki guru yang bisa membawa kita kepada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah adalah rezeki yang luar biasa besarnya, yang harus terus-terusan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan guru-guru saya, Allah sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, betahkan hidupnya di dunia ya Allah. Kita doakan Bu, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, para ulama-ulama kita, banyak ibu-ibu sekalian, baik yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Kita harus doakan ulama-ulama yang ada di sekitar kita nih, yang bawa kenyamanan, kebahagiaan saat kita menuntut ilmu pada mereka, harus kita doakan. Karena apalagi kalau tingkatan ulama-ulamanya yang sudah mencapai tingkat murabbi, tingkat mursyid, mampu mendidik hati dan jiwa dari para murid-muridnya, sekelas Habib Umar bin Hafid, sekelas Hubabah Nur. Itu ibu-ibu sekalian perlu banget buat kita doakan biar betah hidupnya di dunia. Kalau nggak betah-betah Bu, mereka pengennya pergi aja. Kalau pergi siapa yang rugi? Kita.
harus kita doakan biar pada sehat, biar pada seneng, biar pada bahagia, biar pada betah kerasan hidup di dunia, biar enggak minta cepet-cepetan berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki macem-macem. Karenanya untuk rezeki ilmu ini juga ibu-ibu nih punya PR mendoakan anak-anaknya. Ibu udah alhamdulillah nih seneng hadir di majelis, merasakan kenikmatannya majelis, sampai majelis jam 7, jam setengah 8, datang dari jam berapa Bu? Jam 1 dari kemarin. Dari tanggalannya belum ganti ya. Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu perlu mendoakan anak-anakmu. Jangan sampai mereka mendapatkan guru yang salah atau yang tidak membawa kenyamanan atau menyampaikan ilmu dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Terus didoain, ya Allah kasih buat anak cucu saya ya Allah guru yang dapat membimbing hati mereka menujumu ya Allah. Nih dengerin bener-bener nih, kalau kamu doa jangan cuman ya Allah anak-anak saya ya Allah jangan sampai lapar, anak saya Allah kasih sehat biar pada bisa belajar benar, ujiannya bagus. Jangan cuma sekedar itu ibu-ibu sekalian, doakan juga karuniakan kepada mereka ya Allah guru yang soleh yang mampu mendidik hati mereka menujumu ya Allah. Minta. Itu adalah rezekinya akal, rezekinya hati. Lebih tinggi lagi, ibu nih ya, punya anak sehat, badannya, makannya bergizi, ibu punya uang buat ngasih makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang bergizi. Ibu punya uang buat beliin dia rumah, buat beliin dia, maksudnya rumah tempat tinggal kalian layak dihuni, buat bisa kasih dia pakaian yang layak gitu. Anak-anak ibu bersih, rapi, cakep, sehat badannya, mauan begitu, akan tetapi anak nggak dapat hidayah atau maukan. Mauan mana? Dunia terbatas, tapi anak soleh solehah, nggak tinggal sholat. Bahkan ibu bangun di jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, masih sekitar 1 jam lagi dari azan subuh. Ibu lihat kok lampunya hidup nih, kamar anak ibu, ibu buka, anak ibu lagi sholat tahajud. Anak ibu lagi baca Quran, anak ibu lagi berdoa. Bu, tapi dia keadaannya serba terbatas. Misalnya kamu gak punya banyak rezeki secara untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi punya anak-anak yang soleh-soleha. Mauan mana kamu? Rezeki yang seperti itu atau semuanya serba dikasih Allah banyak-banyak, makanan banyak, ada kendaraan, ada rumahnya besar semuanya, dari mulai satpam sampai ke supir, sampai ke tukang bersih-bersih, sampai ke tukang tanaman, semuanya ada. Punya asisten pribadi, punya segala macam, kehidupan duniamu dicukupkan. Akan tetapi anak-anak yakin saya, anak soleh-solehah jauh lebih kamu inginkan daripada sekedar rezeki-rezeki
yang sifatnya badaniyah, yang sifatnya zahir. Dari sini kita tahu rezeki akal, rezeki hati jauh lebih indah daripada sekedar rezeki badan kita. Meskipun ketiganya semuanya harus kamu miliki. Ketiganya semuanya juga nikmat hidup kita, bahagia hidup kita jika ketiganya Allah Subhanahu wa taala berikan seukuran dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Rezeki itu Bu enggak harus banyak, yang penting pas. Ibu ya, pas waktunya lapar ada makanan, pas waktunya tidur punya kamarnya, punya tempat tidurnya, kamarnya ada AC-nya. Atau kalau di Purwakarta nggak panas ada kipas anginnya, itu kan namanya pas. Pas waktunya nih orang berangkat haji, ibu mau ingin juga pengen daftar haji juga, pas ada uangnya, ya kan? Waktunya mau pergi majelis nih hari di Nurun Nizam, ada ongkosnya, kan begitu? Pas. Tapi kalau misalnya rezekinya banyak tapi nggak pas, ini yang nggak enak nih Bu nih. Rezekinya sih banyak, duitnya banyak nih, waktunya mau pergi pengajian ada aja. Segala udah jalan naik sepeda motor, sepedanya bannya pecah. Ada aja gitu penghalang-penghalang dari mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Makanya bukan itu yang kita minta. Yang kita minta itu rezeki yang pas. Itu pula yang diminta oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rezeki keluarganya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarganya Muhammad adalah rezeki yang cukup. Yang diminta cukup sama Nabi, bukan berlebihan, bukan banyak, akan tetapi menenggelamkan. Karena rezeki yang penting cukup, yang penting pas. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang pas, rezeki yang cukup, rezeki yang jadi sebab kebahagiaan bagi hidup kita dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rezeki itu yang enggak papa banyak, itu rezekinya hati. Sebab rezekinya hati itu kalaupun banyak, itu yang ada adalah tumpah. Kalau tumpah, maka ia bisa mengalir kepada orang-orang di sekeliling. Kamu kalau sama Allah diluberkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hatimu, yang ada rahmatnya Allah bakal luber. Kalau udah rahmatnya Allah luber ke dalam hatimu, anak-anakmu ikut merasakan rahmat tersebut, jadinya adem, pada soleh, hidayah, sholatnya benar, akhlaknya bagus. Bagi ibu sekalian, kalau kamu lihat, kenapa ya anak saya ini keras-keras, suami saya juga keras, ngomong gak pernah pelan, marah-marah mulu. Bu, kurang rahmat. Hati kamu kurang diturunin rahmat, hati keluargamu kurang diturunin rahmat. Kamu kurang rezeki berupa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau diturunin rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah penuh dalam hatinya, kasih sayang tersebut membuatnya akan menyayangi siapapun dan membuatnya tak tega menyakiti siapapun. Orang kalau besar rahmatnya Allah dalam hatinya,
Dia akan menyayangi siapapun dan apapun, dan akan membuatnya tak sampai hati menyakiti siapapun dan apapun. Bahkan kepada binatang sekalipun dia tak sampai hati menyakitinya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar, itu ibu, beliau mengatakan, sepanjang hidup saya di kota Sewun tidak ada orang yang bertengkar. Kenapa bisa begitu? Dari besarnya rahmat, dari besarnya rejeki berupa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam hatinya Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, Masya Allah. Ibu liatin tuh, anak-anak ibu pada suka bertengkar apa enggak? Yang enggak salahin emaknya juga heeh. Kenapa ya Ustazah, anak saya kalau ngomong kasar? Kamu bagaimana? Iya sih. Ya enggak salah. Kurang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih, kita perlu nih semua rezeki-rezeki ini. Gimana nih cara ngebuka rezeki-rezeki ini nih? Termasuk nih adik-adik jomblo nih. Sampai setiap majelis kalau udah waktunya doa, ya Allah jodoh ya Allah. Anaknya Pak Lurah cakep tuh ya Allah. Baik juga kelihatannya. Jodohin saya sama dia ya Allah. Kalau enggak sama dia yang mirip sama dia ya Allah. Daripada susah-susah dia aja deh ya Allah. Jodoh itu juga teman-teman, urusan jodoh juga nih, nggak penting banyak, nggak penting banyak, nggak penting besar, badannya XXL gitu nggak penting. Yang penting adalah pas, dan bukan urusan cepat atau lambat. Yang penting adalah tepat. Pas itu tadi, pas buat kamu gitu, pas buat orang tersebut. Suami istri itu yang penting bukan pintar, yang penting bukan kaya, yang penting bukan bisa segala macem multimedia. Enggak gitu ya. Yang penting tuh bukan hal-hal yang seperti itu, akan tapi suami sama istri itu yang penting pas, tepat, klop gitu. Itu yang paling penting. Dan itu juga bagian dari rizki, bagian dari rejeki. Sama halnya dengan anak-anak itu juga rejeki, Bu. Anak itu juga rejeki, dan seperti yang tadi saya sampaikan, rejeki itu nggak penting banyak. Ya Allah kasih saya anak 12. Nggak penting banyak anak itu, bukan. Yang penting adalah pas. Yang penting adalah yang tepat. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang pas buat kamu sebagai orang tuanya. Kamu kalau dikasih anak terlalu pinter juga belum tentu bisa jaganya. Kamu kalau dikasih anak terlalu cakep belum tentu bisa jaganya. Betul? Maka yang penting tuh anak tuh yang pas. Waktunya sholat, dia sholat kan pas. Gitu kan? Jangan sampai yang mama saya kok sama papa nggak boleh pakai jilbab sih mah, saya kan udah balik mah. Kata mamanya, nah iyalah kamu kan Sarifuddin. Itu kan namanya nggak pas teman-teman sekalian. Saya beberapa waktu yang lalu baru pulang dari Australia.
Di sana salah satu hal yang saya syukuri dari Indonesia, saya minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai ini nyampe ke negeri saya nantinya ya Allah. Saya benar-benar berdoa. Di sana tuh ibu-ibu saya sekalian, di tempat-tempat umumnya, di bandara, di tempat-tempat umum manapun, ya kayak di rumah sakit misalnya atau di ruang publik lah, tempat wisata misalnya atau apa, kamar mandinya tuh punya 3 jenis. Kamar mandi buat laki-laki, kamar mandi buat perempuan, kamar mandi buat laki-laki yang jadi perempuan atau perempuan yang jadi laki-laki. Unisex, ada tulisannya gitu. Jadi ada tandanya, ada tanda laki-laki, ada tanda perempuan, ada tanda yang laki perempuan. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Betapa kita takut hal-hal yang semacam ini terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Betapa kita sangat takut hal-hal yang semacam ini terjadi kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Perlu sekali untuk kita minta kepada Allah SWT, ya Allah tolong jaga anak cucu kami ya Allah. Tolong jaga anak cucu kami ya Allah. Jadi anak, cucu, enggak penting banyak, enggak penting cakep banget gitu, enggak penting pinter banget gitu, enggak. Yang penting anak yang pas, anak yang soleh, anak yang solehah, pas sebagai hambanya Allah, pas sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.